Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mulai dengan pantun. Pergilah belayar melaju ke selat, angin bertiup membawa harapan. Raperda ini kita jadikan alat membangun Belitung dengan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini fraksi Gerakan Indonesia Raya menyampaikan apresiasi atas penyampaian dua rancangan peraturan daerah yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Belitung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum serta kepada Bupati Belitung atas penyampaian kedua raperda tersebut. Adapun pandangan umum fraksi Gerindra terhadap kedua raperda dimaksud kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian yang diraih untuk kelima kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Belitung terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kami berharap capaian ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kami mencermati beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian ke depan sebagai berikut. Pertama, fraksi Gerindra menyoroti dengan serius penurunan nominal pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024 meskipun secara persentase mencapai 119,52% dari target. Penurunan ini menunjukkan bahwa persentase tidak mencerminkan peningkatan kinerja pendapatan secara real. Penurunan signifikan pada pendapatan Blue RSUD Dr. Haji Masjidi Judono serta rendahnya realisasi pajak sarang burung walet yang hanya mencapai 5,96% dari target mengindikasikan lemahnya pengelolaan dan pengawasan. Fraksi Gerindra mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PAD termasuk perbaikan sistem data, penguatan pengawasan serta penerapan kebijakan dan inovatif dan berbasis potensi lokal. Kemandirian fiskal dan ketahanan keuangan daerah tidak akan tercapai tanpa perbaikan yang nyata dan terukur. Kedua, fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan aset berupa tanah dan atau bangunan yang berpotensi menjadi properti investasi. Kami mencermati bahwa pada 31 Desember 2024 total nilai properti investasi telah mencapai sebesar Rp3.575.471.000 yang tersebar pada 6 bidang tanah di 2 OPD, yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian serta Sekretariat Daerah. Fraksi Gerindra mendorong agar aset-aset saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat segera ditindaklanjuti melalui skema pemanfaatan yang memberikan kontribusi nyata terhadap PAD baik melalui penyewaan maupun pengembangan nilai aset. Kami menilai hal ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset. Ketiga, fraksi Gerindra menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta Batu Untas yang hingga akhir tahun 2024 masih menunjukkan kerugian berulang. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai tantangan struktural dan operasional belum tertangani secara optimal. Kami mendorong agar langkah-langkah pembenahan internal terus diperkuat termasuk peningkatan efisiensi, perbaikan layanan, dan tata kelola perusahaan yang lebih profesional dan
transparan. Fraksi Gerindra tetap mendukung eksistensi BUMD yang sehat dan berorientasi pada pelayanan publik, namun dukungan tersebut harus disertai dengan hasil yang nyata dan tidak membebani dan tidak terus membebani keuangan daerah tanpa progres yang signifikan. Terakhir, terkait realisasi belanja daerah, fraksi Gerindra mengapresiasi capaian penyerapan anggaran yang sudah relatif baik, namun kami mencermati adanya indikasi kurangnya efektivitas pada beberapa program yang belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penting untuk dievaluasi agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah diharapkan terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien. Kami juga akan terus mengingatkan agar kegiatan OPD tidak menumpuk di akhir tahun, agar pengelolaan anggaran berjalan lebih struktur dan terencana dengan baik. 2. Raperda tentang RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Kami menyambut baik RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 yang akan menjadi alternatif baru dalam mendorong kemajuan pembangunan di berbagai aspek. Implementasinya harus berjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar setiap program pembangunan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian antara lain: pertama, fraksi Gerindra menilai sektor pariwisata Kabupaten Belitung masih menghadapi tantangan, terutama dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini perlu direspon melalui langkah strategis yang terukur dan berdampak langsung dalam RPJMD 2025-2029. Penguatan destinasi, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat harus menjadi prioritas agar pariwisata benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kedua, terkait Bandara Internasional HS Hananjudin yang merupakan infrastruktur strategis bagi konektivitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi Belitung. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa penguatan dan pengembangannya harus menjadi prioritas dalam RPJMD 2025-2029 tanpa langkah yang terukur. Status internasional bandara terancam dicabut kembali yang akan merugikan potensi Belitung sebagai destinasi nasional. Untuk itu, kami meminta penjelasan apakah pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan strategi yang jelas untuk mempertahankan dan mengoptimalkan status internasional bandara tersebut, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan percepatan proses penegasan batas desa dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan berdasarkan bukti historis dan dokumen legal yang sah. Kami akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang konkret dan terukur dalam menentukan batas desa secara menyeluruh demi menciptakan ketertiban wilayah, memperjelas kewenangan pemerintah desa, dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Mohon penjelasan apa kendala penentuan batas desa sehingga pemekaran desa yang direncanakan dari beberapa tahun lalu tidak selesai. Hadirin sidang yang dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Gerindra. Semoga menjadi kontribusi nyata dalam pembentukan peraturan daerah yang berpihak pada rakyat dan mendukung pembangunan yang adil dan merata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal dengan saya pantun, di akhir juga diakhiri dengan pantun. Naik
tinggal kuat di Pulau Seribu. Pandangan fraksi yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk Belitung yang maju. Salam Indonesia Raya, Tanjung Pandan, 30 Juni 2025. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Belitung. Yola Junita, Ketua, ditandatangani. Suherman, Sekretaris, ditandatangani. Ferliza, Anggota, ditandatangani. Takbir. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman. Media Target Tipikor tetap jaya, kebenaran selalu kita damba.